Ada luka yang baru terasa saat kita dewasa. Dulu semua orang bangga karena kamu begitu pengertian. Kamu tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh, selalu mengerti keadaan, selalu mengalah, tapi tidak ada yang pernah bertanya, kenapa seorang anak harus belajar menjadi dewasa secepat itu? Karena kadang anak yang terlihat paling kuat di rumah sebenarnya adalah anak yang paling lama menanggung beban yang bukan miliknya. Awalnya semua terlihat normal. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Tidak ada peristiwa besar yang membuat orang berhenti dan berkata, ini tidak seharusnya terjadi. Justru itulah yang membuatnya sulit disadari. Karena luka seperti ini sering tumbuh dalam hal-hal kecil. Hal-hal yang terlihat biasa. Mungkin dimulai saat seorang anak melihat ibunya menangis. Lalu, tanpa sadar dia duduk di sampingnya, mendengarkan, menghibur, menenangkan. Padahal tidak ada anak yang seharusnya memikul kesedihan orang dewasa. Atau mungkin dimulai saat ayah dan ibunya bertengkar. Dan anak itu belajar membaca suasana rumah lebih baik daripada membaca buku pelajaran. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus mengalah, kapan harus berpura-pura baik-baik saja. Karena sedikit kesalahan saja bisa membuat semuanya menjadi lebih buruk. Dan pelan-pelan, sesuatu berubah. Dia tidak lagi hidup seperti anak-anak lainnya. Dia hidup seperti penjaga kestabilan rumah. Saat teman-temannya sibuk memikirkan permainan, dia sibuk memikirkan suasana hati orang tuanya. Saat teman-temannya menangis karena mainannya rusak, dia belajar menahan tangis karena merasa tidak ingin menambah beban siapapun. Dan ini bagian yang paling menyakitkan. Semua orang justru memuji itu. Anaknya dewasa banget. Anaknya kuat ya. Anaknya pengertian. Pujian-pujian itu terdengar indah. Tapi kadang, itu hanyalah nama lain dari sebuah kehilangan yang tidak disadari. Karena setiap kali seorang anak dipaksa menjadi terlalu dewasa, ada sebagian masa kecil yang diam-diam hilang. Masa kecil yang seharusnya dipenuhi rasa aman, digantikan dengan rasa tanggung jawab. Masa kecil yang seharusnya dipenuhi rasa ingin tahu, digantikan dengan rasa khawatir. Masa kecil yang seharusnya dipenuhi permainan, digantikan dengan usaha untuk menjaga semuanya tetap baik-baik saja. Dan ini bagian paling anehnya. Anak-anak seperti ini sering tumbuh menjadi orang dewasa yang terlihat sangat kuat. Mereka mandiri, mereka bertanggung jawab, mereka bisa menghadapi banyak hal sendirian. Dari luar, mereka terlihat baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang. Tapi tidak banyak yang melihat harga yang mereka bayar untuk menjadi sekuat itu. Karena jauh di dalam dirinya, mereka sering merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Kalau ada konflik, mereka merasa harus menyelesaikannya. Kalau ada yang sedih, mereka merasa harus menolongnya. Kalau ada yang kecewa, mereka merasa itu salah mereka. Padahal tidak. Tidak semua hal adalah tanggung jawab mereka. Tapi otak mereka sudah belajar pola itu sejak kecil. Mereka tumbuh menjadi orang yang selalu hadir untuk semua orang. Tapi anehnya, sulit meminta bantuan saat dirinya sendiri sedang hancur. Mereka pandai mendengarkan, tapi tidak tahu bagaimana cara didengarkan. Mereka pandai memahami orang lain, tapi tidak tahu bagaimana cara memahami dirinya sendiri. Sampai akhirnya ada satu pertanyaan yang mulai muncul saat mereka dewasa. Pertanyaan yang selama ini terkubur sangat dalam. Kalau sejak kecil aku selalu menjaga semua orang, siapa yang sebenarnya menjaga aku? Dan saat pertanyaan itu muncul, banyak kenangan mulai terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap normal, ternyata tidak normal. Hal-hal yang dulu dianggap kedewasaan, ternyata adalah bentuk bertahan hidup. Tiba-tiba, mereka sadar. Mereka tidak tumbuh dewasa lebih cepat karena hebat. Mereka tumbuh dewasa lebih cepat karena keadaan tidak memberi pilihan lain. Dan realisasi itu sering terasa menyakitkan, sekaligus melegakan. Menyakitkan karena menyadari berapa banyak yang hilang. Tapi melegakan
Karena akhirnya mereka mengerti bahwa ada alasan kenapa selama ini mereka selalu merasa lelah. Karena selama bertahun-tahun mereka hidup dalam mode bertahan, bukan hidup dalam rasa aman. Beberapa anak tidak kehilangan masa kecilnya dalam satu hari. Mereka kehilangannya sedikit demi sedikit. Setiap kali harus memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Tapi kabar baiknya, menyadari luka bukan berarti terjebak di dalamnya. Justru seringkali kesembuhan dimulai dari sana. Dari memahami bahwa tidak semua orang harus diselamatkan oleh kita. Dari memahami bahwa kebutuhan kita juga penting. Dari memahami bahwa kita tidak harus terus menjadi kuat setiap saat. Karena pada akhirnya, anak kecil yang dulu selalu mengalah itu, anak kecil yang dulu selalu berusaha menjaga semua orang, mungkin tidak pernah benar-benar membutuhkan pujian karena kuat. Yang dia butuhkan sejak awal, mungkin hanya satu hal yang sangat sederhana. Seseorang yang berkata, "Kamu tidak perlu memikul semuanya sendirian." Dan sekarang, coba pikirkan sejenak. Berapa banyak orang yang hari ini terlihat paling dewasa, paling mandiri, paling kuat. Padahal sebenarnya, mereka hanyalah anak kecil yang terlalu cepat kehilangan kesempatan untuk menjadi anak-anak.